Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan praktek mesin listrik untuk topik transformator satu fasa. Judulnya karakteristik transformator satu fasa, kemudian kompetensinya. Setelah melakukan praktek, mahasiswa memiliki kompetensi mampu memahami karakteristik transformator satu fasa. Kemudian subkompetensinya, setelah melakukan praktik, mahasiswa mampu yang pertama menentukan angka transformasi dari transformator. Kemudian yang kedua, menentukan besarnya rugi inti dari transformator tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan besarnya rugi tembaga pada transformator. Yang keempat, menentukan besarnya faktor daya pada transformator. Kemudian yang kelima, menentukan besarnya regulasi tegangan pada transformator. Yang keenam, menggambarkan diagram pasor transformator tanpa beban. Dan yang ketujuh, menggambarkan grafik fungsi sebagai berikut. Ada grafik fungsi PCU terhadap fungsi arus beban atau I load. PCU ini rugi tembaga. Kemudian ada hubungan efisiensi terhadap fungsi arus beban dan P inti atau rugi inti besi, maksudnya rugi inti terhadap fungsi arus beban. Kemudian dasar teorinya nanti dibaca sendiri, ini hanya mengulang saja dari kelas teori. Kemudian alat dan bahan yang akan kita gunakan yaitu yang pertama transformator satu fasa, primernya 220 volt, kemudian sekundernya 55 volt, dayanya 1 kVA atau 1000 VA. Kemudian nanti kita gunakan wattmeter, ampermeter, multimeter, dan variak 500 VA nanti sebagai bebannya. Kemudian bahan praktikum kita gunakan sekel 3 fasa, kemudian loading resistor, kabel jumper cukupnya. Nanti ini kita simulasikan menggunakan Simulink, jadi nanti disimak baik-baik agar realisasi simulasinya dapat berjalan dengan lancar. Untuk percobaan yang pertama, kita akan menguji angka perbandingan transformasi. Jadi nanti kita variasi tegangan di primernya, kemudian tegangan sekundernya, nanti kita ukur berapa volt. Nah, nanti kita amati, kemudian kita masukkan dalam tabel 1. Nanti kita buat blok diagramnya di Simulink. Untuk skematik rangkaiannya seperti ini. Nanti ada sumber AC 220 volt, kemudian ada pengaturan tegangan primernya dari 0 volt sampai 220 volt. Kemudian nanti diukur tegangan primernya itu berapa, kemudian masuk ke trafo, kemudian kita ukur tegangan sekundernya. Jadi nanti kita variasi tegangan primernya, kemudian kita ukur tegangan sekundernya berapa. Itu nanti untuk menentukan angka perbandingan transformasi atau notasinya A, angka perbandingan transformasi. Baik, langsung kita ke Simulink saja. Kita buat skematiknya ini dalam bentuk blok Simulink model, blok model di Simulink. Baik, ini tampilan di Simulinknya. Kita buat modelnya untuk transformatornya dulu. Kita cari di Simscape, kemudian Sim Power System, kemudian pilih yang elemen. Kemudian kita cari yang linear transformer. Nah, ini kita drag saja. Kemudian kita cari electrical sources, AC voltage source. Nah, ini kemudian nanti kita juga perlukan pengukuran tegangan di measurement, kemudian pilih yang voltage measurement. Nah,
kita sesuaikan sesuai dengan rangkanya ini. Kita butuhkan 2 buah voltmeter, kemudian 1 transformator dan 1 buah sumber AC 1 fasa. Nah, udah seperti ini. Ini kita rename saja. Ini VT atau V terminal, tegangan terminal. Kemudian ini V1 tegangan primer. Ini V2. Nah, seperti ini. Kemudian kita sambung. Oh ya. Sebelum kita sambung, kita setting dulu parameter di transformatornya. Ini kita double klik, kemudian karena tadi di alat dan bahan yang kita perlukan adalah transformator 1 fasa 220 volt, 55 volt, 1 kVA. Nah, kita sesuaikan ini. Berarti dayanya atau powernya ini dalam VA, berarti ini kita isi 1000 VA, kemudian frekuensinya kita pilih yang 50 Hz. Kemudian untuk winding 1 atau tegangan primer V1 RMS-nya kita set 220 volt atau 220 seperti itu. Kemudian untuk winding 2 atau V2 RMS kita isi 55. Kemudian yang checklist tree winding ini ya kita uncheck, karena kita hanya menggunakan 2 winding saja, primer dan sekunder. Kemudian kita apply. Nah, seperti ini jadinya. Oke, nah kemudian kita sambungkan dari sumber AC 1 fasa. Ini kita setting tegangannya, nanti tegangannya sesuai dengan tabelnya tuh. Ini frekuensi 50. Kalau tegangannya itu di tabelnya berapa? Itu ada di bagian bawah di tabel 1. Ini. Kita mulai dari 110 volt, 125 volt sampai nanti 220 volt. Berarti ini kita isikan 110. Nah, di lab switch ini adalah 110 tegangan RMS-nya atau tegangan terbaca di voltmeternya. Kemudian yang diminta di tegangan sumbernya ini adalah peak amplitude atau tegangan maksimumnya. Sehingga ini harus kita kalikan dengan akar 2. SPRT dari 2. Nah, tegangan efektif dikali akar 2 ketemunya tegangan maksimum atau peak amplitude-nya. Kemudian phase degree-nya kita isi 0, kemudian frekuensi 50. Nah, seperti itu. Kita klik OK. Kemudian ini pengukuran tegangan primer. Nah, kita langsung sambungan saja. Nah, seperti ini. Kemudian ini yang sekundernya. Nah, seperti ini. Kemudian pengukuran dari V1 dan V2 kita tampilkan di display. Sync, nah display. Oke, kita butuh 2 display. Berarti ini V1, ini V2. Nah, karena yang kita ukur itu tegangan RMS, sedang yang dibaca di sini adalah tegangan maksimumnya, sehingga kita harus pasangkan istilahnya untuk merubah ke RMS-nya itu. Nah, ada di Simple System, kemudian Control and Measurement Library, kemudian pilih yang Measurement, kemudian kita cari yang RMS. Nah, ini kita seri saja. Jadi nanti yang dibaca di V1 nanti diubah ke RMS, ditampilkan di displaynya ini. Ini kita setting dulu untuk blok RMS-nya ini. Kita pilih frekuensinya 50, kemudian initial value-nya kita isi dengan 0. Ini true RMS value, kita centang gitu. Nah, oke. Kemudian untuk yang V2 juga sama, ini kita copy paste saja biar tidak perlu nyeting lagi. Nah, seperti ini. Sehingga nanti hasilnya sama. Oke, sudah. Kemudian jangan lupa kita
sematkan Power GUI untuk perhitungan komputasinya. Baik, seperti ini untuk percobaan yang pertama sesuai dengan rangkaiannya itu. Jadi hanya kita buktikan perbandingan transformasinya. Kita nanti variasi tegangan di primernya, kemudian kita ukur tegangan sekundernya untuk menghitung transformasinya atau angka transformasinya itu berapa perbandingannya. Nanti kita variasi tegangan di primernya itu mulai dari 110 volt, kemudian 125 volt, 150 volt, dan seterusnya sampai 220 volt. Kita coba dulu di tegangan 110 volt. Nah, seperti ini. Oke, kita start simulasi. Baik, tegangan terbaca di V1 terbaca 110 volt, kemudian di V2 27,5. Nah, langsung aja diisikan di sini. V2 terbaca 27,5 volt. Kemudian yang untuk kolom berikutnya kita isi tegangannya ini 125. Nah, dalam kondisi masih jalan simulasi, ya kita langsung isikan saja tegangannya 125. Oke. Nah, kita tunggu sampai kondisi steady state atau tunak. Tegangan terbaca di V1 125 volt, kemudian di V2 31,24. Tinggal isikan saja 31,24. Begitu seterusnya untuk kolom-kolom yang berikutnya, yang 150 volt, 175 volt, 200 volt, dan 220 volt. Silahkan nanti dicoba sendiri, divariasi seperti itu. Itu untuk yang percobaan yang pertama, untuk menghitung angka perbandingan transformasi. Nah, ini angka perbandingan transformasi. Kemudian untuk percobaan yang kedua, yaitu uji beban kosong atau open circuit test. Ini kita gunakan untuk menentukan rugi inti. Nah, rugi inti. Jadi transformator kita suplai tegangan tanpa beban. Jadi pada sisi sekunder kita hanya ukur tegangannya saja tanpa kita kasih beban, sehingga nanti arus yang mengalir, arus yang terbaca, dan daya yang terbaca itu merupakan rugi daya pada inti transformator itu. Sehingga nanti untuk menentukan rugi inti, ya kita pergunakan uji beban kosong atau open circuit test. Kita buat dulu rangkaiannya seperti ini di Simulink. Nah, kita nanti pergunakan wattmeter dan ampermeter. Ini yang percobaan yang pertama tadi, ini kita copy paste saja. Nah, kita copy, kemudian kita klik new. Nah, seperti ini. Kemudian kita paste di sini. Biar yang desain yang pertama tidak hilang. Nah, kemudian yang ini kita sesuaikan untuk sesuai dengan rangkaian percobaan yang kedua. Nah, ini kita naikkan saja karena nanti ada banyak instrumen di bawahnya ini. Ini untuk yang pengukuran tegangan, kemudian untuk pengukuran arusnya kita ambil current measurement. Nah, kita ganti I1. I1 maksudnya arus primer, satu bagian yang ini, satu primer. Ini kita sambungkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita tampilkan di display. Nah, ini kita copy paste saja. Yang ini. Copy paste. Nah, seperti ini. Nah, kita tampilkan di bawahnya saja. Kemudian ini kita sambungkan ke current pengukuran arusnya ini. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita ganti notasinya I1. Nah, V1 tegangan primer, I1 arus primer.
Kemudian di rangkaiannya itu ada wattmeter. Nah, kita pasang pengukuran dayanya. Kita pilih di ini, Control and Measurement Library, kemudian Measurement. Kita pilih yang power yang pasor. Nah, ini power yang pasor. Nah, seperti ini. Ini kita sambungkan. Yang terminal atau terminal V ini ya, kita sambungkan pada pengukuran tegangannya. Nah, di sini. Kemudian yang terminal I kita sambungkan ke pengukuran arusnya. Nah, kemudian yang kita tampilkan adalah pengukuran daya aktifnya atau real powernya. Karena ini ada dua buah output, daya aktif dan daya reaktif. Nah, daya aktif dan daya reaktif. Nah, kita sambungan yang P-nya saja, daya aktifnya. Kemudian yang daya reaktifnya kita abaikan. Kemudian ini kita ubah, ini P0. P0 itu maksudnya P pada beban kosong. Nah, P pada beban kosong. Kemudian ini kita setting. Nah, karena kita tadi hanya quick paste ya, sudah sesuai. True RMS value, kemudian frekuensinya 50. Nah, sudah sesuai. Ini untuk yang rangkaian primernya. Kemudian ya rangkaian primernya, yang sekundernya sama seperti yang rangkaian pertama tadi, hanya kita ukur tegangan di sisi sekundernya. Kemudian untuk tegangan sumbernya kita langsung set di harga 220 volt RMS atau tegangan efektifnya 220 volt. Kemudian nanti kita baca berapa arus yang mengalir, I0, I pada beban kosong, dan daya yang terbaca atau P0, P pada beban kosong. Baik, sudah seperti ini rangkaiannya, model DC mulingnya. Untuk percobaan yang kedua, kita langsung set di tegangan sumbernya itu 220 volt kali akar 2. Nah, oke, kita langsung jalankan saja simulasinya. Baik, terbaca di tegangan primernya 220 volt, kemudian arus primer, arus pada beban kosong 0,01285, satuannya ampere. Kemudian daya pada beban kosong 1,414. Nah, satuannya adalah watt. Nah, kemudian yang V2 54,99. Jadi sudah sesuai, tadi kita set di transformatornya itu yang primer 220 volt, kemudian yang sekundernya adalah 55 volt. Kemudian ini daya yang terbaca merupakan daya yang diserap pada inti besi di transformatornya itu. Sehingga untuk menentukan rugi daya pada inti ya kita pergunakan uji atau tes transformator pada beban kosong atau open circuit test. Nah, ini open circuit test. Kemudian untuk percobaan yang ketiga, kita uji transformatornya itu dengan uji hubung singkat atau short circuit test. Ini kita gunakan untuk menentukan rugi tembaga atau daya yang diserap pada belitannya itu. Sehingga nanti untuk menentukan rugi tembaga, kita hubung singkat pada sisi sekundernya, hubung singkat seperti itu. Ini kita ukur arus yang mengalir pada sisi sekundernya menggunakan ampermeter A2. Sehingga kita langsung hubungkan kedua terminal di sisi sekunder dengan ampermeter. Pada sisi primer, seperti pada uji hubung terbuka, sama bedanya di sisi sekunder kita ganti dengan ampermeter. Sehingga untuk pemodelan simulingnya, nah kita tinggal copy paste saja. Ini kita blok, kemudian copy, kemudian kita buat baru lagi biar desain yang percobaan sebelumnya tidak hilang. Kita paste yang baru. Nah, kemudian pada pengukuran tegangan sekunder ini kita ganti dengan pengukuran
arus. Kita ambil ampere meter, measurement, nah ini arus. Ini kita sesuaikan. Ini kita rename I2. Kemudian ini kita ganti dengan I2. Nah. Kemudian ini P0, kemudian ini I1 dan P1. Atau bisa kita ganti dengan P1 atau daya pada sisi primernya. Ini kita sambung dulu. Ini seperti ini, kemudian ini yang ke terminal berikutnya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk setting tegangan primernya, nah, ini kita harus perhatikan kalau misalnya kita uji pada alat yang sebenarnya, jangan sampai nanti arus yang mengalir itu melebihi batas kemampuan dari belitannya itu. Sehingga nanti kita harus sesuaikan tegangan pada sisi primernya. Nanti patokannya adalah arus pada sisi sekunder, sehingga nanti untuk tegangan primernya kita sesuaikan. Pada tabel 2, sehingga pada uji hubung singkat, nanti patokannya adalah arus pada sisi sekunder atau I2. Jadi nanti untuk kita set tegangan primer, nah kita set sehingga pada arus sekunder terbaca 1 ampere. Nah, 1 ampere, terbacanya 1 ampere. Sehingga nanti kita harus naikkan perlahan kalau kita uji pada alat yang sebenarnya. Ini kita gunakan sumber tegangan AC variabel dari 0 sampai 220 volt. Karena kita modelnya simulasi, nah ini kita coba dulu, misalnya kita pasang 1 volt dulu, 1 volt, kemudian nanti berapa tegangan terbaca pada arus terbaca pada bukan ini, yang ketiga. Nah, ini arus terbaca pada sisi sekundernya. Ini kita ganti dengan 1 volt seperti itu. Kemudian kita start simulasi, ya berapa nanti arus di sisi sekundernya. Kita start. Baik, sudah terbaca. Pada sisi primer kita set 1 volt, kemudian pada arus sisi sekunder terbaca 0,5, padahal mintanya di tabelnya itu 1 ampere. Nah, berarti masih kurang. Nah, kita langsung naikkan lagi, misalnya kita set 2 volt. Berapa arus yang mengalir? Masih naik terus. 0,7, 0,8, 0,9. Ya, ini belum 2 volt, masih 1,9. Nah, 2 volt, I2 1,07, cukuplah 1 ampere, kita anggap 1 ampere. Nah, dalam kondisi seperti ini kita baca berapa I1, kita langsung isikan saja, kemudian dayanya berapa. Nah, tegangan pada sisi primer tadi kita set berapa. Nah, kita langsung isikan di kolomnya, yang kolom pertama. Kemudian yang kedua, kita set tegangannya sehingga terbaca pada arus sisi sekunder 1,5 ampere. Kemudian ini kita naikkan lagi, misalnya 2,5 volt. Kita apply. Ini simulasinya kita set 10 sekon simulasi. Ini masih 0,1. Sehingga nanti misalnya tiba-tiba berhenti, ya kita start lagi. Baik, V1 2,5, kemudian I2 berapa ini? Baru 1,2. Nah, masih kurang. Berarti ini kita set 3 volt, kemudian kita apply.
Oke. Intinya patokannya pada arus sekundernya, sehingga sesuai tabelnya ini mintanya berapa, nah kita ikuti saja. Yang penting nanti terbaca arus di sisi sekunder itu sesuai pada tabelnya ini. Baik, V1 sudah mendekati 3 volt, 2,8, ini masih 1, ini sudah 1,5 ini. Baik, 3 volt 1,549. Nah, isikan saja. Ini misalnya pada ini 1,5. Ini harusnya terlalu lebih ini. Misalnya kita set 2,9 volt. Berapa ini? Nah, 1,5. Oke, cukuplah 1,5 pembulatan ya. Nah, kita baca dayanya yang terbaca berapa, kemudian arus pada sisi primernya berapa, nah kita langsung isikan pada tabelnya ini. Begitu seterusnya untuk kolom berikutnya untuk arus sekunder 2 ampere, 2,5 ampere sampai nanti 4 ampere. Itu untuk yang percobaan ketiga, uji hubung singkat. Nah, seperti ini untuk yang percobaan yang ketiga. Kemudian untuk percobaan yang keempat, kita uji transformatornya itu dengan beban atau istilahnya on load testing atau uji hubung beban. Kita nanti ada 3 macam beban, yaitu resistif, kemudian induktif dan kapasitif. Nanti kita langsung replace saja di bebannya itu. Yang pertama kita set dulu untuk yang beban resistif. Rangkaiannya seperti ini. Kita nanti untuk yang sisi primer sama pada percobaan sebelumnya, kemudian yang sisi sekunder kita tambahkan daya atau wattmeter dan ampermeter untuk mengukur arus pada sisi sekunder. Kemudian yang ini bukan A2 ini ya, ini harusnya V2 ini, karena kita pasang paralel terhadap beban. Ini V2 bukan A2. Ini A2 untuk mengukur arus, kemudian ini V2 untuk mengukur tegangan pada sisi sekundernya. Kita buat dulu modelnya di Simulink seperti ini, kemudian nanti kita sesuaikan parameternya. Ini pada percobaan 4 itu pada tabel 3. Pada tabel 3. Baik. Nanti kita patokannya adalah pada arus sekundernya. Nah, arus sekundernya ini, arus sekunder 1 ampere. Kemudian nanti arus primernya berapa, daya pada primer berapa, kemudian daya pada sisi sekunder berapa, kemudian tegangan pada sisi primer dan tegangan pada sisi sekunder. Kemudian nanti kita set sampai I2-nya 4 ampere. Nah, seperti itu. Baik, kita sesuaikan dulu. Ini kita copy paste saja. Nah, copy paste itu biar cepat, copy dan kita buat model baru. Nah, seperti ini. Ini kita paste di sini, paste. Oke. Karena ini baru yang pengukuran arus pada sisi sekunder, nah kita sesuaikan dulu. Ini kalau kita tulis lengkap ya boleh. Ini 1 kVA 50S 220 volt 55 volt. Nah, seperti itu. Kita lengkapi pada sisi sekunder dengan wattmeter dan voltmeter. Nah, ini kita delete dulu. Ini tetap nanti kita gunakan untuk pengukuran arusnya. Oke. Nah, seperti ini. Ini kalau kita naikkan saja ini.
karena nanti ya. Oke, kita ambil voltmeter untuk mengukur tegangan. Ini kita rename V2. Kenapa kita tulis dengan kalimat atau apa istilahnya? Nah, tulis kalimat seperti ini. Kalau kita isi angka 2 nanti akan sama dengan notasi pada displaynya itu, error nanti. Ini kita langsung sambungkan saja. Nah, seperti ini. Kemudian yang negatif juga sama. Oke. Kita geser dulu. Kemudian ini pengukuran arusnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita cari beban atau load di folder elemen. Kemudian kita pilih yang series RLC branch. Nah, ini series RLC branch. Kita atur untuk bebannya adalah resistif. Kemudian ini kita set. Nah, karena yang diminta adalah arusnya sebesar 1 ampere. Nah, kita sesuaikan bebannya itu. Kalau tegangan pada sisi sekunder itu 55 volt, agar kita dapatkan arus sebesar 1 ampere. Nah, berapa di hambatannya itu? Berarti 55 ohm kan? Nah, kita apply, kemudian ini kita sambungkan, nah seperti ini. Ini ke sisi yang satunya. Kemudian ini untuk menampilkan besaran arusnya, RMS-nya, I2. Kemudian kita copy paste saja, untuk menampilkan ya arus pada arus tegangan sisi sekundernya. Ini untuk yang tegangan pada sisi sekundernya. Nah, ini kita ganti ini notasinya, berarti V2 atau tegangan sekundernya. Kemudian kita pasang wattmeter. Nah, ini kita copy paste saja. Nah, copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kemudian kita sesuaikan letaknya biar nanti pembacaannya mudah. Ini kita hubungkan dengan pembacaan tegangannya, kemudian ini kita hubungkan dengan pembacaan arusnya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita ganti notasinya P2, daya pada sisi sekundernya. Oke, kita rapatkan saja biar nanti terbaca satu layar seperti itu. Ini kita turunkan yang ini. Nah, mau dibuat seperti ini juga boleh, silahkan nanti. Baik, untuk modelnya seperti ini. Jadi nanti ada V1, I1, kemudian ini P1. Nah, bukan P0, P1. Kemudian ada V2, P2 dan I2. Sesuai pada tabelnya nih. I1, P1, V1, kemudian I2, P2 dan V2. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita menginginkan arus pada sisi sekunder itu 1 ampere, padahal tegangan pada sisi sekunder itu 55 volt, nah, kita bisa estimasi untuk R-nya itu, nah, R sama dengan V dibagi I, 55 dibagi 1 ampere, nah, berarti 55 ohm. Nah, ini kita set 55 ohm, seperti itu. Ini kita ganti aja notasinya R atau resistif itu aja. Baik, kemudian tegangan primernya kita set 220 volt langsung, 220 volt maksimum. Kemudian kita periksa lagi, pastikan pada RMS-nya ini sudah sesuai pengaturannya, frekuensi 50, kemudian kita centang true RMS value-nya. Sebenarnya tadi sudah, karena kita hanya copy paste saja. Nah, ini
V-nya ini bilangan kompleks. Oke. Baik, kita coba. Langsung kita simulasi ini, kita start. Nanti berapa terbaca dayanya itu. Ini memang agak lama untuk perhitungan komputasinya. Nah, kita tunggu. Ini I2-nya 1 ampere. Nah. Baik, sudah terbaca, keluar semua parameternya. I2 terbaca 0,99 atau kita bulatkan 1 ampere seperti itu. Nah, kemudian kita langsung masukkan saja di tabelnya itu. I1 berapa? I1 berarti ini 0,259, kemudian P1 dan seterusnya, P1 34,89 watt, satuannya watt. Kemudian V2 tetap 55 volt, kemudian V1 220 volt, kemudian sedangkan yang P2 33,65. Nanti akan ketahuan P1 dan P2, berarti ini inputnya P1, outputnya P2. Output pasti lebih kecil dari inputnya karena ada rugi-rugi pada transformatornya itu. Ada rugi inti, rugi tembaga, sehingga nanti untuk menentukan efisiensi P2 dibagi P1. Berapa persen nanti silakan dihitung. Begitu seterusnya untuk yang arus 1,5 ampere, kemudian 2 ampere, dan seterusnya sampai 4 ampere. Untuk estimasi berapa hitungan pada nilai ini, resistifnya ini, nah kita gunakan kalkulator saja. Misalnya kita menginginkan arus 2 ampere misalnya. Berarti ya tegangan dibagi arus 55 volt dibagi 2 ampere. Berarti nanti untuk setting nilai resistifnya 27,5 untuk menghasilkan arus sebesar 2 ampere. Seperti itu. Ini untuk yang uji beban resistif. Kemudian untuk yang percobaan kelima, 5 dan 6 nanti. Ini untuk uji beban pada beban induktif dan kapasitif. Sehingga nanti kita langsung ganti saja untuk yang resistornya itu dengan L dan C. Nah, kemudian kita ukur, kita amati parameternya, kemudian kita masukkan pada tabel pengamatan. Ini untuk yang beban R tadi, kemudian yang beban L. Patokannya sama pada arus sisi sekundernya 1 ampere, 1,5 ampere, dan seterusnya sampai 4 ampere. Kemudian yang beban kapasitif juga sama. Patokannya adalah arus pada sisi sekundernya. Baik, kita langsung ke simulingnya saja. Nah, ini pada beban resistif. Nah, sehingga nanti ini kita copy paste pada model yang baru. Karena nanti untuk tugas yang dikumpulkan adalah masing-masing percobaan satu model simuling. Kalau secara praktisnya, ini langsung kita ganti saja dengan induktor. Berapa nilainya? Karena kita patokannya adalah arus, I sama dengan P dibagi XL. Nah, itu kan. Berapa nilai induktansinya atau L-nya? Rumusnya XL sama dengan 2 kali P kali F kali L. Itu kan. Kalau kita asumsikan tadi kita arusnya itu kan 1 ampere, sehingga nilai XL-nya sama dengan 55 dibagi 1 sama dengan 55 ohm. Itu nilai XL-nya. Untuk menentukan nilai L-nya, L sama dengan XL dibagi ini 2 kali P kali F-nya itu. L sama dengan 55 dibagi 2 kali P kali F. Oke, 2 kali 3,14
kali 50. Frekuensinya 50. 314. Nah, 314. Berapa nilai L-nya? 55 dibagi 314. 314 sama dengan 0,175. 175. Nah, Henry ini satuannya Henry. Sehingga nanti kita isikan pada parameter induktansinya itu atau L-nya itu 0,175. Ini satuannya Henry, ini H Henry. Kemudian kita apply, oke. Kemudian kita jalankan simulasinya. Nah, kita jalankan start simulasi. Kita tunggu sampai parameternya keluar semua. Baik, sudah keluar. I2 sesuai dengan estimasinya atau hitungannya tadi 1 ampere. Kemudian kita baca. Nah, V1-nya tetap 220 volt, V2 tetap 50. Oke, ada penurunan nih 54,45. Tadi 54,9 berapa tadi itu. Nah, kemudian P1-nya 20,02, kemudian P2-nya 19,07. Nah, ini nanti kita gunakan untuk menghitung efisiensinya. Tinggal dimasukkan saja I1 berapa, P1 berapa, dan seterusnya. Kemudian untuk hitungan besaran arus pada sisi sekunder 1,5. Nah, kita hitung sesuai yang saya sampaikan tadi. Nah, misalnya kita butuh arus sekundernya itu 1,5, sehingga nilai XL-nya, nah ini kita ganti dengan 1,5. Nah, berapa? 55 dibagi 1,5. 36,67. Nah, 36,67 ohm. Kemudian nilai L-nya berarti ini tinggal diganti saja 36,67 dibagi 314. Dibagi 314. 0,1168. 0,1168 Henry. Satuannya adalah Henry. Oke, kita stop dulu. Ini kita ganti 0,1168. 1168 Henry. Kenapa kita langsung hitung seperti ini? Agar kita langsung ketemu berapa nilai arusnya itu. Kalau kita uji pada alat yang sesungguhnya, nah ini kita putar itu, kita gunakan istilahnya dekade induktor. Nah, kita mau berapa Henry, nah, nanti kita amati pada sisi ampermeter di sisi sekundernya. Kita naikkan nilai induktansinya, nah, kemudian nilai arus pada sisi sekunder naik nanti. Nah, seperti ini induktif nih. Nah, seperti itu. Dan kita start simulasi lagi. Kita tunggu sampai nilainya keluar, nilai parameternya. Baik, sudah keluar. Ada penurunan tegangan tadi 54,4 sekian gitu kan. Yang I2, nah ini estimasinya 1,5 ampere. Kemudian P2 sekian, P1 sekian, ya tinggal isikan pada tabel pengamatannya ini. Begitu seterusnya untuk arus yang 2 ampere, 2,5 dan sampai 4 ampere. Untuk yang beban L, nah sama nih, beban L. Kemudian untuk yang beban C atau kapasitif, nah kita langsung ganti saja ini dengan kapasitif. Nah, berapa nilainya? Kalau sesuai pada tabelnya itu sama, kita mulai dari arus sebesar 1 ampere, nah gitu kan. Kita hitung aja ini, berarti ini diganti dengan XC. Nah, V dibagi XC.
nilai XC-nya berapa? Kan 1 dibagi 2 PFC. Nah, ini C. Yang dalam kurung seperti ini kan. Nah, 1/2 PFC. Sehingga nanti nilai XC-nya 55 dibagi 1, nah berarti 55 ohm. 55 ohm, kemudian nilai C itu didapatkan dari 1 dibagi 2 PF kali XC. Ya, itu nilai C-nya. Karena dia 1/2 ya. Nah, langsung kita hitung saja nih, 2 PF kali XC-nya. Oke, 2 kali 3,14 kali 50 kali SC-nya 55 sama dengan 17.000 ini, 17.270. 1 dibagi 17.270. Nah, 1 dibagi 17.270. Berapa? 5,79. Nah, 5,79 E-5. Nah, kita ambil angka pentingnya saja. Nah, ini. Apa maksudnya E-5 ini? Ini kalau kita uraikan ini sama dengan 5,79 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, seperti ini. Berarti nanti kita isikan di ini. Nah, kita langsung isikan saja. Berapa itu? 5,79. Kalau koma di MATLAB kita pakai titik ya. 5,79 E pangkat 5. E-5. Nah, kita apply. Oke. Ini kita ganti dengan kapasitif. Oke. Kita jalankan simulasi. Kita tunggu sampai parameternya keluar semua. Agak lama emang. Baik, sudah keluar parameternya. Di I2 sebesar 1 ampere, kemudian P2 sekian, kemudian V2 sekian, nah, naik, P1-nya sekian. P2 lebih besar dari P1. Nah, mengapa ini? Nah, seperti itu kan. Kok bisa ini? Kita langsung amati saja datanya, V1 berapa, I1 berapa, P1 dan seterusnya. Kita masukkan dalam tabel pengamatan ini. Pada arus sekunder 1 ampere, I1 sekian, P1 sekian, dan seterusnya. Kemudian kita lanjutkan untuk yang arus sisi sekunder 1,5 ampere. Nah, kita hitung lagi untuk menentukan estimasi besarnya nilai kapasitansinya. Nah, kita ulangi lagi hitungannya. SC ini ya, nilai XC-nya, berarti ini 1,5 ampere. Ini kita 55 dibagi 1,5, 36,67. 36,667 ohm nilai XC-nya. Kemudian untuk nilai C-nya berarti 1 dibagi 2 PF, XC-nya pakai ini. Nah, 2 kali 3,14 kali 50 kali XC-nya 36,67. 11.514. Berapa tadi? 2 kali 3,14 kali 50 frekuensinya, kemudian kali nilai SC-nya 36,67. Oke.
kita ganti ini 11,514,11.514,38. Nah, kemudian C-nya berarti 1 dibagi 11.514,38. Berapa ini? 8,685. Berarti nilai C-nya 8,685, kita bulatkan 685 E min 5. Nah, seperti ini. E min 5. Atau ini kalau kita uraikan ya paste ini kali 10 pangkat kali 10 pangkat negatif 5. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita isikan di parameter value kapasitansinya itu 8,685. Copy aja. Nah, seperti ini. Kita apply. Oke. Ini harus pakai titik ini. Nah, pakai titik. Oke, kita start simulasi lagi. Nah, kenapa kita harus hitung-hitung seperti ini? Biar nanti cepat ketemu arus sisi sekundernya itu sekian ampere gitu. Kalau kita naikkan atau kita turunkan nilai kapasitansinya, nanti agak kesulitan nanti berapa harus kita ubah-ubah gitu kan, karena ini bentuknya fix. Kalau pada laju sembunyi kita gunakan dekade kapasitor. Dekade kapasitor, tinggal kita atur saja berapa nilai kapasitansinya. Baik, kita tunggu sampai nilai parameternya keluar. Kemudian nanti kita masukkan pada tabel pengamatan. Baik, sudah keluar estimasi arus sisi sekunder 1,5 ampere, kemudian P2 29,96, P1 28,88. Nah, kenapa ini? Inputnya kok lebih kecil, outputnya malah lebih besar. Nah, kenapa ya? Nah, seperti itu. Begitu seterusnya untuk yang arus 2 ampere, 2,5 ampere dan seterusnya. Nah, seperti tadi yang saya demonstrasikan, kita hitung dulu nilai kapasitansinya. Itu untuk percobaan berbeban transformator dengan beban resistif, induktif dan kapasitif. Kemudian untuk bahan diskusi, nah, hitunglah berapa besar rugi inti dan rugi tembaga transformator tersebut. Kemudian yang kedua, berapakah faktor daya trafo pada beban kosong dan berapa I0-nya. Pada beban kosong tadi kan I0-nya ketahuan tadi berapa. Kemudian ini adalah I flux atau I medan magnet. Nah, ini I medan magnet dan I HE. H itu hysteresis, E itu eddy current. Nah, eddy current. Arus eddy lah istilahnya. Kemudian gambarkan diagram pasornya. Dan yang ketiga, hitunglah RO dan XO. RO itu resistansi pada beban kosong dan XO impedansi pada beban kosong. Nilai X-nya. Kemudian yang keempat, hitung impedansi ekuivalen jika dipandang dari sisi primer maupun sekunder. Jadi nanti ada dua buah rangkaian ekuivalen dari transformatornya itu dipandang dari sisi primer dan sekunder. Kemudian berapa impedansi ZO1 dan ZO2. Impedansi sisi primer dan impedansi sisi sekunder jika dipandang pada sisi primer maupun sekunder. Nah, dan yang kelima, hitung tahanan ekuivalen jika dipandang dari sisi primer maupun sekunder. RO1 dan RO2. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam, hitung efisiensi transformator untuk beban yang berbeda-beda. Tadi yang saya sampaikan pada beban resistif, kemudian
beban induktif dan kapasitif, nanti langsung ditambahkan saja. Misalnya di tabelnya ini R, ditambahkan kolom aja efisiensi gitu, biar nanti langsung ketahuan hitungannya. Kemudian efisiensi transformator berdasarkan tes hubung terbuka dan tes hubung singkat. Kemudian dibandingkan antara A dan B efisiensinya. Kemudian yang ketujuh, gambarkan grafik fungsi dalam satu blok PCU terhadap fungsi arus beban. PCU itu daya pada tembaga atau rugi tembaganya. Kemudian efisiensi terhadap fungsi arus beban. Ini untuk masing-masing beban, resistif, induktif maupun kapasitif. Nanti dibuat grafiknya. Kemudian P inti atau rugi inti tadi yang kita uji pada tes beban kosong terhadap fungsi arus beban. Nah, gimana ini grafiknya dalam satu blok? Kemudian yang ke-8, berapa efisiensi maksimum berdasarkan percobaan dan berdasarkan perhitungan. Efisiensi maksimum ini kita dapatkan ketika P inti sama dengan PCU, itu efisiensi maksimum itu. Nah, berapa itu hitungannya? Kemudian dari percobaan tadi, dari data-data pengamatan tadi, berapa itu? Efisiensi maksimumnya berapa? Kemudian yang ke-9, berapa besarnya regulasi tegangan berdasarkan percobaan dan berdasarkan perhitungan. Silakan nanti dihitung estimasinya, V regulasinya ketika dalam kondisi berbeban. Dan yang ke-10, berikan kesimpulan dari praktek saudara. Kesimpulan ini merujuk pada tujuan yang paling atas itu. Subkompetensinya. Ada 7 ini, dari 7 kompetensi, silakan disimpulkan transformasi itu bagaimana, modal rugi inti bagaimana, dan seterusnya. Baik, seperti itu untuk pengujian karakteristik transformator satu fasa dengan uji hubung singkat, uji hubung terbuka, dan uji berbeban. Kemudian tadi di awal kita uji untuk perbandingan transformasinya. Baik, jika ada pertanyaan atau konfirmasi atau diskusi, silakan disampaikan secara tertulis melalui grup WhatsApp. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.